Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari terakhir, jam terakhir menjelang PTS, semangat ya. Seperti yang sudah Bu Riana janjikan di sesi 1 bahwa di sesi 2 ini kita akan membahas kisi-kisi PTS genap nanti ya untuk minggu depan. Sebelum kita mulai pembahasan, silakan Dharma dipimpin doa dulu biar kalian bisa paham apa yang Bu Riana maksudkan dari kisi-kisi nanti. Silakan Dharma. Bersiap berdoa mulai. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatal lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik. Kita hari ini akan membahas kisi-kisi dari PTS. Bu Riana sudah nge-share kisi-kisinya di grup ya. Kalian bisa sambil dibuka di grup. Di situ Bu Riana sudah share kisi-kisi PTS Matematika kelas 7 untuk siswa. Nah, di sini akan Bu Riana bukakan. Terus kita akan bahas satu persatu. Waktu kita tidak banyak, hanya setengah jam. Jadi kita akan efektifkan ya waktu yang setengah jam ini. Oke, baik. Sudah terlihat? Ya, nggak terlihat ya? Terlihat nggak? Enggak, Bu, nggak kelihatan. Belum, Bu, masih hitam. Berarti Bu Riana harus menutup beberapa file yang dibuka dulu, jadi biar nggak keberatan. Bentar ya. Bentarnya harus ditutupin dulu semua. Bentar. Bentar ya. Oke, sebentar. Semoga bisa nih. Udah ya, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Tolong Udah. Udah ya. Oke, baik. Kita akan bahas satu persatu tentang kisi-kisi PTS genap ya. Nah, soalnya itu terdiri dari 25 soal. Nih, nomor 1 sampai 25. Kemudian soalnya semuanya PG menggunakan e-learning ya nanti. Ujian online-nya pakai e-learning yang exam ya, e-learning yang exam. Kemudian untuk babnya ada 3 bab. Yang pertama tentang PTLSV. PTLSV itu berarti ini kalau kita lihat nomor 1 sampai 9 nih PTLSV. Bentar ya. Ininya kendor suka nggak bisa deh. Nah, udah. Oke. PTLSV itu nomor 1 sampai 9. Ini tentang PTLSV ya, nomor 1 sampai 9 itu tentang PTLSV. Apa PTLSV? Pertidaksamaan linier satu variabel. Bentar, ini. Nah, ini geser, kalau geser ini ya jadi hilang ya. Jadi ini Bu Riana nggak bisa nulis kalau di sini. Ya, nomor 1 sampai 9 itu tentang PTLSV. Kemudian nomor 10 sampai nomor 20 ya. Oh enggak, sampai nomor 19. Nomor 10 sampai nomor 19 itu tentang perbandingan. Ya, perbandingan. Ini sampai nomor 19 perbandingan. Kemudian nomor 20 sampai nomor 25 itu tentang aritmatika sosial.
Aritmatika sosial itu khususnya mengenai harga beli, harga jual, kemudian diskon ini. Ya, ini harga beli, harga jual, diskon, kemudian ini diskon, kemudian tentang neto, bruto, dan tara. Nah, itu ya yang sudah kita bahas. Kalau tentang bunga bank, itu enggak karena Briana juga belum membahas tentang bunga bank gitu ya. Oke, baik, kita akan mulai pembahasan. Dari nomor 1 itu menentukan pertidaksamaan yang termasuk pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi nanti akan disajikan beberapa pertidaksamaan. Nah, cirinya kalau satu variabel ya variabelnya hanya satu gitu ya. Kalau X ya X saja, kalau Y ya Y saja. Kalau ada X sama Y berarti itu dua variabel gitu ya. Oke, kayak gitu. Nanti silahkan dicari contoh-contoh soalnya. Kemudian yang nomor 2, menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel bila diketahui X anggotanya. Misalnya pertidaksamaan, misalnya Y ditambah 5 lebih besar dari 5Y ditambah 7. Nah, nanti berapakah nilai Y yang anggotanya merupakan anggota bilangan bulat. Nah, anggotanya bilangan bulat itu kan 0, 1, 2, 3, ada yang negatif juga. Nah, nanti disajikan anggotanya. Ya. Kemudian kalian disuruh yang dari anggota yang tersaji itu yang merupakan himpunan penyelesaian yang mana. Pokoknya nanti cari aja contoh-contoh soalnya yang mirip dengan ini ya. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, ini sudah sering kita bahas. Menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel gimana caranya? Yang ada variabelnya dikumpulkan di sebelah kiri, yang bilangan kumpulkan ke sebelah kanan. Kalau koefisien X-nya positif, tanda pertidaksamaannya tetap atau berubah? Tetap, ya. Kalau koefisien X-nya negatif, berarti tanda pertidaksamaannya berubah dibalik. Oke, udah paham ya, kayak gitu. Kemudian yang nomor 4, menentukan pertidaksamaan yang ekuivalen. Apa arti ekuivalen? Masih ingat? Ekuivalen apa? Pertidaksamaan yang nilainya ekuivalen. Nilai ekuivalen itu artinya adalah yang nilainya sama. Ya, pokoknya cari yang pertidaksamaan yang nilainya sama. Kemudian 5, menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan. Tadi ya, menentukan tadi pokoknya yang ada X-nya kumpulkan ke kiri, yang angka kumpulkan ke kanan. Ini sama aja, menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel sama. Nah, sekarang yang nomor 7, menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel yang dalam bentuk pecahan. Kalau pecahan, kalau pertidaksamaannya bentuknya pecahan, diapain dulu kemarin? Penyebutnya diapain? Dikalikan dengan KPK penyebutnya. Ya, ingat ya? Kalian masih ingat nggak? Ya, kalau pecahan ini dikalikan dengan KPK penyebut. Ya. Kalau penyebutnya misalnya ada 2, ada 3, ada 5. Ya udah, KPK-nya 2, 3, dan 5 berapa? 2, 3, 5. 30 gitu ya. Oke. Kemudian menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan PT-LSP. Ya, nanti kalian cari ya soal cerita yang PT-LSP, kemudian dibuat kalimat matematikanya, baru diselesaikan. Gitu. Cara menyelesaikannya sama aja, tinggal yang ada variabelnya dikumpulkan ke kiri, yang angka dikumpulkan ke kanan. Pokoknya kalau misalnya intinya kalau di sini kalian harus bisa mengubah soal cerita ke kalimat matematika. Briana sudah sering membahas tentang ini. Yang 10, menyelesaikan perbandingan terbalik nilai. Nah, terbalik nilai juga sudah sering dilihat lagi rekaman-rekamannya atau catatan-catatannya. Ada berbalik nilai, kemudian
ada yang senilai gitu ya. Kalau senilai itu nggak dibalik ya. Sebentar. Oke, yang nomor 11 berbalik nilai. Kemudian menentukan pekerja yang ditambah bila proyek sampai terhenti ya agar selesai tepat waktu. Nah, ingat ya yang misalnya sebuah pekerjaan bila dikerjakan oleh 10 orang akan selesai dalam waktu misalnya 15 hari. Berarti dikalikan 10 kali 5. Jika pada hari ke 10 itu terhenti selama 3 hari, berapa agar bisa selesai tepat waktu, butuh ditambah pekerja berapa. Nah, kayak gitu, cari soal yang kayak gitu ya. Kemudian menentukan jarak dua kota bila diketahui skala dan jarak pada peta. Ya, kalau jarak dua kota sebenarnya skalanya berapa? Misalnya skalanya 1:1 juta. Nah, jarak pada petanya 2 cm. Berapakah jarak sebenarnya? Nah, itu kalian cari. Kemudian nomor 3, menentukan waktu penyelesaian pekerjaan bila 2 orang bekerja sama dan diketahui kemampuan masing-masing. Nah, masih ingat ya, kayak misalnya Andi menyelesaikan pengecatan rumah dalam waktu 10 hari. Kemudian Arif bisa menyelesaikan pengecatan rumah tersebut dalam waktu 12 hari. Nah, bila mereka bekerja sama, akan selesai dalam waktu berapa hari. Nah, itu kayak gitu. Cari lagi contohnya. Kemudian yang ke-14, menentukan konversi dari skala 4 ke skala 10. Contohnya misalnya gini, Andika nilainya bila skala 4 nilainya 3,5. Nah, bila diubah ke skala 10 nilainya jadi berapa gitu kan. Nah, itu juga udah sering, silahkan dicari contoh soalnya. 15, menentukan banyaknya barang yang bisa dibeli bila mengalami kenaikan harga dalam persentase tertentu. Misalnya, kemarin Ibu bisa membeli minyak dengan uang 100.000 bisa membeli minyak sebanyak misalnya 7 liter. Nah, saat ini minyak naik 20%. Nah, berapakah uang Ibu bisa mendapatkan minyak berapa liter gitu. Ya dengan uang 100.000 itu bisa dapat minyak berapa. Kayak gitu ya. Kemudian menentukan skala bila diketahui ukuran sebenarnya dan ukuran pada denah. Misalnya ukuran sebenarnya misalnya apa? Lemari ukuran sebenarnya tingginya 2 meter. Nah, pada ini bukan lemari ya, misalnya denah ya. Denah berarti pakai skala ya. Misalnya jarak Depok Bandung itu jarak sebenarnya 200 km. Nah, pada denah itu tertulis jaraknya bila diukur pada denah itu 4 cm. Nah, berapakah skalanya? Nah, itu kalian tinggal bandingkan 4 cm dibandingkan dengan 200 kilo. Terus satuannya disamakan, terus nanti disederhanakan kayak gitu ya. Terus 17, menyelesaikan perbandingan senilai. Contohnya cari. Menyederhanakan perbandingan. Misalnya satu lusin dibanding dengan 2 kodi. Nah, itu disederhanakan seperti apa perbandingannya. Kemudian ini sama menentukan perbandingan senilai sama ya. Dengan nomor 17, tinggal beda soal aja. Kemudian menentukan harga jual. Nah, ini udah nomor 20 sudah masuk ke tentang harga jual, harga beli ya. Nah, 20 menentukan harga jual suatu barang bila diketahui harga beli dan untung yang diinginkan. Misalnya harga beli sebuah motor 10 juta. Nah, ingin untung 20%. Berapakah harga jualnya? Nah, gitu ya. Harga beli selalu 100%. Kalau untungnya 20% berarti harga jualnya 120%. Seperti contoh-contoh soal yang tadi kita bahas. 21, menentukan harga beli bila diketahui harga jual dan persentase untung dan biaya perbaikan. Nah, ini misalnya Pak Andri membeli
Dek, tolong Dek. Sebentar ya, ada yang... Ya. Maaf ya, ada yang salah kirim paket. Ya, kita lanjutkan ya, nomor masih 21. Tadi menentukan harga beli bila diketahui harga jual, persentase untung, dan biaya perbaikan. Nah, misalnya harga jualnya 15 juta, persentase untungnya berapa? Misalnya untungnya 30%, biaya perbaikan itu 1 juta, berapakah harga belinya? Nah, cari dulu harga belinya 100% per 100, berapa tadi? Untungnya berapa persen? 20% ya. Misalnya 100 per 120 dikalikan harga jualnya. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah harga beli ya. Berarti 100 menentukan harga beli bila diketahui harga jual, persentase untung. Oh ya, berarti cari harga beli kan yang di atas 100%. 100% per 120% dikalikan harga jualnya berapa. Gitu ya. Terus karena ini yang ditanyakan harga beli saja, kemudian ada biaya perbaikan, berarti kalau nyari harga beli saja, harga belinya dikurangi perbaikannya ya. Karena kan perbaikan itu termasuk harga beli. Oke, nomor 22, menentukan harga barang sebelum diskon bila diketahui persentase diskon dan harga barang setelah diskon. Menentukan harga barang sebelum diskon. Sebelum diskon itu berarti kan 100%. Persentase diskon misalnya diskonnya 10%. Harga barang setelah diskon berarti 90% ya. Kalau sebelum diskon berarti 100%. Berarti gimana? 100% per setelah diskon kan berarti 90% ya. 100% per 90% kalikan harga harga beli setelah diskon. Gitu ya. Contoh-contohnya sudah kita bahas tadi. 23, menentukan besarnya diskon bila diketahui harga jual, dan harga beli. Oh, bila diketahui harga jual, harga dan harga belinya. Ya. Diskonnya berapa? Kalau ini bukan harga tapi menentukan besarnya diskon bila diketahui harga jual dan harga belinya. Ini nggak usah pakai harga lagi. Bila diketahui harga jualnya sekian, harga belinya sekian, maka diskonnya berapa? Ya, menentukan besarnya diskon bila diketahui maksudnya harga mula-mula dan harga setelah diskonnya gitu. Ini maksudnya bila diketahui harga mula-mula, ya harga mula-mula dan harga setelah diskon. Dan harga setelah diskon. Ya, nanti kalian hitung. Oh, berarti diskonnya berapa? Misalnya harga mula-mulanya berapa? Misalnya 200.000, terus harga setelah diskonnya 160.000, maka besarnya diskon berapa? Berarti 200.000 dikurangi 160.000 gitu, berarti 40.000. Kalau dicari persennya ya berarti 40.000 per harga mula-mula per 200.000 kalikan 100%, kayak gitu. Kemudian yang 24, menentukan neto bila diketahui bruto dan tara. Berarti neto apa? Bruto dikurangi tara, itu aja. Kemudian yang terakhir, menentukan persentase untung bila diketahui harga beli, bruto, tara, dan harga jualnya. Ini persis dengan contoh yang terakhir yang tadi kita bahas ya, nomor 17 kalau nggak salah tadi ya. Persentase untung, terus harga belinya, brutonya, taranya, harga jualnya. Berarti harga jualnya tinggal dicari harga jualnya dulu, terus dibagi dengan netonya, cari netonya dulu. Gitu ya. Persis yang nomor 17 tadi. Oke, sudah ya? Sudah kebayang ya? Kebayang nggak soal-soal PTS-nya? Minimal kebayang,
Kemudian nanti kalian tinggal cari contoh-contoh soalnya seperti yang Bu Riana maksudkan tadi ya. Oke, kita absensi dulu. 2 orang yang nggak ada siapa ini? Tolong dicari 2 orang yang nggak ada. Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri. Jam 11:30 kita sudah harus selesai karena kalian harus sholat Jumat ya. Yuris ada nggak Yuris? Halo Yuris, ada. Yuris ada. Yang tadi. Yang Briana harus absen nih kalau nggak ada. Coba biar Briana nggak perlu absen, tolong dibantu nyari temannya yang belum. Dimas nggak ada. Dimas sama siapa? Dimas sama siapa ya? Langit ada nggak langit? Langit ada nggak Langit? Nggak ada ya? Rafif, Bu. Oh, Rafif. Langit nggak ada. Langit juga ada. Rafif ada, yang nggak ada langit sama Langit. itu Dimas. Oke. Langit sama Dimas. Langit nggak ada. Oke. Baik, terima kasih ya. Ya berarti yang lain ada. Oke, tinggal 2 orang. Sebentar Bu Yana tandain dulu. Oke, baik. Terima kasih ya atas perhatiannya. Bu Diana doakan semoga nanti PTS-nya lancar semuanya, bisa masuk e-learning dengan baik, dengan tepat waktu, dan kalian bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan tolong aturan-aturan, peraturan-peraturan PTS diperhatikan baik-baik dan dilaksanakan ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selamat sholat Jumat ya dan mempersiapkan PTS. Ya, langsung silakan siap-siap sholat Jumat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.